Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nanda Salih-Salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga keadaannya selalu sehat, semangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Nanda Salih-Salihah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 5. Seperti biasa, di pembelajaran 5 kita akan belajar muatan PKN dan juga muatan bahasa Indonesia. Nah, pada muatan PKN kita akan belajar tentang pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Pekan kemarin di pembelajaran 5 subtema 3 kita belajar tentang pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Nah, hari ini di subtema 4 pembelajaran 5 kita akan belajar pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Nah, sedangkan di muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang kalimat penolakan. Masih ya kita belajar kalimat penolakan karena di subtema 4 kita belajar kalimat penolakan. Di subtema 3 kemarin kita belajar tentang kalimat perintah. Di subtema 2 kita belajar tentang kalimat ajakan. Nah, sedangkan di subtema 4 ini kita akan belajar kalimat penolakan. Kemarin sudah belajar ya tentang kalimat penolakan, sekarang kita ulangi lagi. Namun sebelum kita mulai belajar, sebelum kita mulai masuk ke materi, terlebih dahulu kita sama-sama membaca basmalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Nanda Salih-Salihah, kita akan belajar bahasa Indonesia dulu ya. Nah, di bahasa Indonesia ini, di sini ada percakapan antara Udin dan Made. Nih, ini yang pakai kacamata ini namanya Udin, yang pakai topi namanya Made. Kita mulai dengan Udin ya. Tolong bantu Ustazah ya membaca percakapan antara Udin dan Made. Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Lalu Made menjawab, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang. Terima kasih Udin. Nah, Nanda Soleh-Solihah, dari 6 kalimat ini, kira-kira yang menunjukkan kalimat penolakan yang mana ya? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri dari kalimat penolakan. Ada yang masih ingat nggak ciri-ciri dari kalimat penolakan? Ya, ciri-cirinya dia menggunakan kata maaf, juga menggunakan kata mohon maaf, dan juga menggunakan kata tidak. Ini digunakan pada awal kalimat. Kira-kira yang mana ya? Coba tunjukkan Ustazah yang mana yang menunjukkan kalimat penolakan. Iya, pinter sekali yang ini ya. Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Nah, ini kita tahu ini adalah kalimat penolakan karena di awal kalimatnya menggunakan kata maaf. Nah, kita lanjut ke pelajaran PKN. Namun kita baca dulu bacaan ini ya. Nah, bantu Ustazah untuk membacanya.
Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, tadi di percakapan antara Udin dan Made, Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Dari mana kita tahu kalau Made ini menolak ajakan Udin dengan sopan? Nah, kita tahu dengan kalimat yang diucapkan oleh Made dengan menggunakan kata maaf. Nah, dengan kita menggunakan kata maaf atau mohon maaf, itu menunjukkan kalimat yang sopan, ya. Nah, di sini sikap Made dan Udin ini menunjukkan kerukunan dan persatuan. Nah, Nanda Soli Solihah, dengan kita menjaga persatuan dan kesatuan kita di masyarakat nih, berarti kita sudah menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Oh ya, Nanda Soli Solihah, masih ingat nggak dengan lambang sila ketiga Pancasila? Iya, pintar, lambangnya adalah pohon beringin. Nah, ini dia pohon beringinnya. Nih, ya, ini pohon beringin ini lambang dari sila ketiga Pancasila. Kira-kira kalau bunyinya ada yang masih ingat nggak bunyi dari sila ketiga Pancasila? Ya, bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Nah, sekarang kita belajar contoh pengamalan sila ketiga Pancasila pada masyarakat. Pekan kemarin di pembelajaran 5 subtema 3 kita belajar contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Sekarang di pembelajaran 5 subtema 4 kita belajar contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Kira-kira apa ya contohnya? Yang pertama, bekerja sama menjaga lingkungan sekitar. Nah, dengan kita bekerja sama seperti melakukan kegiatan ronda malam, siskamling, itu menunjukkan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Terus yang kedua, bangga menggunakan barang-barang dalam negeri. Nih, jika kita ingin mengamalkan sila ketiga Pancasila, kita harus senang, kita harus bangga memakai produk-produk dalam negeri. Terus yang ketiga, bergaul atau berteman dengan tetangga meskipun berbeda suku. Nih, andaikan kita punya tetangga yang berbeda suku, berarti kita ini harus tetap bergaul atau berteman dengan mereka. Kita harus bergaul dengan mereka, ya, meskipun kita berbeda suku bangsa. Selanjutnya, menjaga persatuan dalam masyarakat. Nih, kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh berantem dengan tetangga kita. Terus selanjutnya, ikut serta dalam kegiatan warga. Nah, jika kita ingin melakukan pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat, kita harus ikut serta dalam kegiatan warga. Misalnya kegiatannya bergotong royong, terus melakukan kerja bakti seperti membersihkan selokan, membersihkan masjid. Nah, kita harus ikut serta di dalamnya. Dengan begitu kita sudah melakukan pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Nah, yang terakhir, cinta tanah air. Nih, Nanda Soli Solihah, cinta tanah air merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat.